Halo guys, di sini gua Dimas Prasetyo Hidayatullah Dan saya Elsa Nabila Zahra. kita sekarang lagi ada di posko pemadam kebakaran yaitu daerah Kedoya Utara. Nah, di sini kita sudah berada bersama, boleh Pak izin kenalin di. Baik, terima kasih. Nama saya Kuncoro. Selaku apa nih Pak di sini? Di sini Kepala Regu Peleton C. Bekerja di pemadam kebakaran sejak 2004. Udah 20 tahun lah kurang lebih. Saat ini Kelurahan Kedoya Utara sudah ada poskonya, yaitu pos pemadam Kedoya Utara. Kedoya Utara. Sebelumnya terima kasih sudah membolehkan kita untuk wawancara di sini. Kita ada ingin mengenal lebih dekat lagi nih Pak tentang damkar yang ada di khususnya kita wilayah Kedoya Utara ini. Ya. Dan kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakal disampaikan oleh kita berdua untuk lebih masyarakat lebih tahu mengenal lagi tentang situasi damkarnya itu seperti apa dan apa yang akan damkar lakukan itu ke depannya. Boleh untuk pertanyaannya? Baik Bapak, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Apa persiapan penting yang harus dilakukan petugas damkar dalam menghadapi situasi darurat? Baik, terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi pemadam itu ada 3, yaitu pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan. Selanjutnya yang tadi ditanyakan oleh ibunya, apa persiapan yang harus kita siapkan sebelum keadaan darurat kan? Yang pertama yaitu skill anggota harus kita bina. Nah, kita sendiri ada pembinaan di Ciracas. Yang kedua adalah alat. Nah, kebetulan di Jakarta ini kita sudah memiliki cukup alat yang bisa kita gunakan untuk menanggulangi bencana. Yang ketiga yaitu sumber daya. Sumber daya itu bisa air, bisa pupuk kimia, busa, dan macam-macam. Jadi ada 3 ya, skill, alat, dan sumber daya. Oke, jadi intinya ada 3 itu apa yang harus disebutin, ada skill, alat, sama sumber daya. Nah nih Pak, selanjutnya apa saja sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai pemadam kebakaran? Tantangan terbesar sampai saat ini yaitu situasi lingkungan. Situasi lingkungan. Contohnya lingkungan padat penduduk dan itu rawan kebakaran, terus sempitnya jalan, terus sumber air, dan satu lagi nih masyarakat. Terkadang masyarakat di TKP itu kurang kondusif. Maksudnya kalau ada kebakaran atau bencana yang lain, kalau bisa ya sterilkan jalannya gitu buat akses unit kita gitu. Oke, untuk selanjutnya, kapan sih Bapak merasa kalau bahwa profesi ini tuh sangat memiliki resiko yang besar? Di saat kita dalam situasi yang kejadian itu tidak terkendali, jadi kita merasa mikir tuh, wah, atau gimana ini? Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Maksudnya ini situasi yang benar-benar tidak terkendali gitu. Itu baru terpikir resikonya tuh. Karena resikonya kita itu ya nyawa. Karena di tempat kebakaran atau bencana lainnya, terkadang masyarakat kan pergi nih, meninggalkan bencana tuh. Kalau orang lari keluar, Kita malah datang gitu kan. kita lari masuk. Itu yang bikin kita resiko terlalu resiko tingkat tinggi lah. Nah kan udah ada itu kan Pak kayak resikonya itu. Nah Bapak ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan sama menantang gitu yang pernah Bapak alami sebagai damkar saat Bapak melakukan pemadaman di saat kebakaran itu Pak? Pengalaman yang paling berkesan di saat kita bisa menyelamatkan sesama. Dan ucapan terima kasih dari pihak korban. Itu biasanya yang itu tempatnya di mana Pak? Kalau biasanya Bapak nyelamatinya itu yang paling berkesan itu di mana? Di lokasi yang sering kita alamin itu di
perumahan padat penduduk. Yang di Jakarta Barat ini yang kita sering berangkat itu di Kecamatan Tambora. Tambora. Ya. Untuk selanjutnya, bagaimana sih Bapak beserta tim Bapak menjaga kesiapan fisik serta mental dan peralatan untuk menghadapi segala situasi? Oke, terima kasih. Jadi setiap hari kita itu belajar skill, ada jadwalnya. Dari jam 9 pagi sampai jam 10 itu kita mempelajari alat-alat khusus. Dan untuk fisik itu kita setiap sore hari, setiap piket dalam 1 jam itu harus kita fisik. Kardio boleh, otot boleh, tapi yang diutamakan kardio. Oke, baik, terima kasih Pak. Dan selanjutnya itu bagaimana sikap Bapak sama tim pemadam kebakaran apabila kebakarannya itu di luar kendali Bapak, kayak misalkan apinya itu terlalu gede atau nggak ada sumber air yang memfasilitasi, itu bagaimana Pak? Untuk komunikasi kita ada radio. Jadi gini Mas, pos pemadam begitu ada kebakaran di suatu titik, satu pos datang, satu regu datang nih. Nah itu bisa men-set-up, menilai itu kebakaran bisa merembet apa enggak, rawan korban apa enggak. Nah itu kita melaporkan ke SCC. SCC itu Sub Command Center. Nanti dia yang memerintahkan pos-pos selanjutnya, pemberangkatan selanjutnya. Biar saling nge-backup gitu Ya, Pak. betul. Terakhir aja kali ya. Ya. Terakhir ini, gimana sih Pak? Di mana tuh lokasi yang cukup strategis untuk sebuah posko gitu? Oke, terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Jadi di DKI Jakarta ini, Dinas Pemadam Kebakaran itu sudah mempunyai program setiap satu kelurahan, satu pos pemadam kebakaran. Jadi tujuannya adalah untuk mendekatkan kita, pos pemadam nih, pada masyarakat yang membutuhkan pada saat terjadinya kebencanaan. Tuh. Sudah cukup? Cukup Pak pertanyaannya, terima kasih ya Pak. Dan teman-teman ataupun masyarakat semua yang ada yang sedang menonton video ini, semoga kalian bisa dapat ambil intinya, yaitu kalian kalau ada situasi darurat, kalian cukup membantunya hanya cukup membuka jalan, cukup namanya untuk biarkan pekerja pemadam kebakarannya itu yang melakukan pekerjaannya dan tidak mengganggu satu sama lain, karena sangat membahayakan bagi masyarakat biasa khususnya yang nggak ada keahlian untuk melakukan pemadam kebakaran tersebut tanpa dilakukan oleh yang profesional. Oke, mungkin itu sekian wawancara dari kita. Saya Dimas. Saya Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in.